Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meiseli Latifah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang hardware. Apa sih itu hardware? Hardware adalah salah satu elemen utama yang terdapat pada sistem komputer. Tapi sebelum saya membahas tentang hardware lebih dalam, saya akan menyinggung sedikit tentang apa sih itu sistem komputer. Jadi, sistem komputer merupakan kombinasi dari komponen komputer yang bekerja sama membentuk sebuah sistem untuk melakukan tugas tertentu. Ada banyak komponen yang bekerja sama. Itulah yang kemudian membuat komponen komputer bekerja seperti apa yang dikehendaki penggunanya sebagai sebuah sistem. Kemudian, elemen utama pada sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang hardware. Apa sih hardware itu? Hardware atau perangkat keras adalah suatu perangkat yang memiliki wujud fisik dan merupakan suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Ada berbagai model dan jenis perangkat keras yang dibutuhkan oleh komputer, di antaranya seperti CPU hingga mouse dan keyboard. Selanjutnya, fungsi hardware. Fungsinya yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input atau masuk, proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Kemudian fungsi hardware secara umum. Yang pertama yaitu mengolah data atau informasi. Hardware tertentu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi oleh user, yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang kedua, menerima output. Sebuah hardware juga memiliki kemampuan untuk menerima input dari user. Data yang diterima tersebut akan ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output dan input. Kemudian yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dari sini seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar komputer. Selanjutnya, hardware pada sistem komputer juga terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, input device. Yang kedua, proses atau processing unit. Yang ketiga, output. Dan yang keempat, strang. Yang pertama, input device. Input device atau perangkat input adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau dalam bentuk teks, gambar, video, atau audio atau perintah ke dalam komputer. Contoh hardware yang termasuk input device yaitu seperti keyboard, pointing device, mouse, touchscreen, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Kemudian proses device. Proses device atau perangkat proses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data
mengontrol semua perangkat internal maupun eksternal. Jadi, bisa dikatakan perangkat ini merupakan otak dari komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contoh proses device yaitu contoh alatnya itu CPU, RAM, power supply, dan lain-lain. Kemudian output device. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat keras komputer yang mempunyai fungsi untuk menampilkan informasi atau data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, gambar, suara, atau berupa video. Yang selanjutnya, strong. Strong adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan pada kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat strong tersebut. Kemudian, fungsi strong yaitu menyimpan data atau file ke dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, strong ini adalah tempat penyimpanan instruksi program dan data untuk keperluan penggunaan dengan komputer. Selanjutnya, strong dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama kita bahas yaitu primer, yaitu sebuah media penyimpanan data yang berfungsi untuk menyimpan data. Priming stronger ini disebut juga dengan memori internal. Biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada secondary stronger. Selain itu, primary stronger hanya memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil. Contohnya seperti RAM dan ROM atau read only memory. Yang kedua, scander atau secondary stronger. Scander atau secondary stronger adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Contoh dari penyimpanan ini adalah hard disk, disket, dan DVD atau CD. Baik, sekian penjelasan hardware yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.